Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara, selamat pagi. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan senantiasa dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat 27 kita melihat saudara-saudara, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, sekali lagi pemazmur di sini mengatakan kata sesungguhnya, artinya ini tidak main-main, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Cepat atau lambat saudara-saudara, pasti akan terjadi. Sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, dari Tuhan, akan binasa. Kalau ditanya kepada setiap orang saudara-saudara, apakah mau selamat atau binasa? Semua orang pasti akan memilih selamat. Apakah memilih diberkati oleh Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan? Semua orang pasti akan memilih supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini disebutkan saudara-saudara, orang yang jauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Di dunia ini, terlebih juga dalam kehidupan yang kekal, pasti akan binasa. Tetapi saudara-saudara, kebalikan daripada orang yang jauh dari Tuhan, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti akan mendapatkan damai sejahtera, pasti akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, saudara, betapa penting kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara? Mendekatkan diri dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak dapat, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kesombongan rohani. Ingat saudara-saudara, kita yang memerlukan Tuhan, saudara. Kitalah, manusialah yang memerlukan Tuhan. Dalam kasihnya Tuhan mau kita hampiri dalam kasihnya. Tetapi sesungguhnya kitalah yang memerlukan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mendekatkan diri dalam kerendahan hati, saudara. Dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan, seolah-olah kita telah berjasa di hadapan Tuhan. Bukan, tetapi dalam kerendahan hati. Kalau kita lihat saudara-saudara satu kisah di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 dikisahkan Yesus memberikan di sini sebuah kisah tentang dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Satu adalah pemungut cukai, satu adalah orang Farisi. Orang Farisi yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Orang Farisi yang merasa dirinya begitu saleh, paling saleh di hadapan Tuhan. Orang Farisi ini dia berdoa, dia berdiri dengan kepala menengadah ke langit dan dengan bangga dia memuji-muji diri di hadapan Tuhan. Bahkan dia menunjuk orang lain yang dia nilai sangat jauh lebih rendah moralnya, kehidupan keagamaannya dari dirinya. Tetapi di pojok sana, saudara-saudara, ada orang lain, pemungut cukai. Dia tidak berani menengadah ke langit, dia tidak berani menatap ke atas. Dia membungkuk dan memukul dadanya, tanda penyesalan yang dalam. Dia berkata, aku tidak layak, aku tidak layak. Tapi Yesus berkata, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa justru pemungut cukai itulah yang doanya dikenan oleh Tuhan. Dia pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat dikatakan, saudara-saudara, kita melihat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, satu langkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, 1000 langkah Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Luar biasa, saudara. Itu kerinduan Tuhan bagi kita. Satu langkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, 1000 langkah Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Saudara, kalau kita ingat kisah di dalam kitab Injil Lukas pasal 15, mulai dari ayat yang ke-11, kisah tentang anak yang hilang, saudara. Sesudah dia mau memboroskan harta orang tuanya dengan berfoya-foya, dengan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Tetapi ketika dia mengalami kekurangan, ketika dia dalam kesusahan, dia ingat kepada bapaknya, dia datang kepada bapaknya. Firman Tuhan berkata, ketika bapak itu dari jauh melihat anaknya datang dalam keadaan yang sudah compang-camping, dalam keadaan yang sudah letih lesu, bapak itu berlari mendapatkan anaknya. Dia merangkul, dia memeluk, dia mencium anaknya. Saudara-saudara, satu langkah kita mendekat kepada Tuhan, 1000 langkah Tuhan mendekat kepada kita. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara-saudara, maka yang kita akan alami adalah pengampunannya, saudara. Kita akan mendapatkan pengampunannya. Kita akan mendapatkan kasih karunia-Nya. Kita mendapatkan anugerahnya yang tidak ternilai dengan apapun juga, saudara-saudara. Dan terlebih dari itu, sukacita yang mulia, sukacita yang tidak diberikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini, di dalam hati kita, kita akan nikmati ketika kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang sedang kita alami, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri, hampiri Tuhan dalam doa, hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Kita hampiri Tuhan, dan Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.